Jemaat Rantepao maupun yang mengikuti ibadah dalam gedung pelayanan Jemaat Rantepao pun yang berada di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah, perkenankan saya akan membacakan beberapa poin warta jemaat dalam sepanjang minggu ini. Yang pertama, dalam warta jemaat poin 15, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao akan mengadakan kebaktian lansia yang dirangkaikan dengan posyandu lansia Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 9 pagi sampai selesai. Tempat di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan Bapak Peter Minggu BTH. Poin 16 dalam warta jemaat, ibadah kasih pulungan sama lele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan HUT kaum Ibu Dorcas yang ke-77 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pada pukul 11 sampai selesai. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Piniel Salutanga. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Klasis Rantepao. Poin 17 dalam warta jemaat, PWGT Jemaat Rantepao akan mengadakan Pekan Pemuda dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 di halaman gedung gereja dan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Dan untuk jadwal kegiatan tersebut disilahkan rekan-rekan pemuda melihatnya atau membacanya melalui warta jemaat, khususnya poin ke-17. Poin 18 dalam warta jemaat, menindaklanjuti hasil rapat Badan Pekerja Klasis Rantepao pada tanggal 6 Oktober 2022 tentang pelaksanaan perlawatan jemaat Gereja Toraja dalam lingkup Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan oleh tim perlawatan. Maka bersama ini diharapkan kepada Bapak Ibu Ketua PMG atau pimpinan majelis gereja dari jemaat masing-masing untuk memfasilitasi dan mempersiapkan dokumen pendukung sesuai instrumen perlawatan. Adapun pelaksanaan perlawatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 pukul 8 sampai selesai. Tempat masing-masing jemaat, sasaran perlawatan. Poin 19 dalam warta jemaat, pelayanan peneguhan sidi kepada Saudara Lindra, anak dari Bapak almarhum Cornelius Madda dan Ibu almarhumah Berta Bara, akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Oktober 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 11. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 20 warta jemaat, dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu keluarga Esran Rumpa dan Noviana Rampun bersama anak-anak pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Sakdan Matalo, Klasis Sakdan Matalo, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6. Mungkin
Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyapa samping kiri kanan, sehingga kita boleh menghadap Tuhan dengan penuh sukacita dan akan membawa rasa shalom dalam kehidupan kita. Dipersilakan. Senang kita lek. Bapak Ibu, mari kita mendudukkan kehidupan kita untuk memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Hanya karena anugerahnya kita dapat menjalani hari-hari hidup kita sampai pada saat ini. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita. Hanya Dialah sumber kekuatan dan pengharapan yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memuliakan Dia dengan mempersiapkan diri dan meneduhkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema tumbuh dalam Taurat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan berdiri jemaat. Dan Roh Kudus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita gagal mengasihi Tuhan dan tidak memberitakan perbuatannya. Kita melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapannya. Untuk itu, marilah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati
Kita memohon pengampunannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104 kita akan baca secara berbalasan. Betapa ku cintai Tauratmu, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua.
Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Kita sambut dengan Mazmur 119 ayat 1. Selamat bahagia orang yang benar. Kita siapkan pembacaan firman dari 3 bacaan. Pertama Yeremia 31 ayat 24 sampai ayat 34. Kedua 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 14 dan seterusnya, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Dan yang ketiga dari kitab Injil yakni Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, mari saudara-saudara kita berdoa. Ini kami Tuhan. Ini kami telah hadir di rumah-Mu ini. Kami hadir dengan hati yang rindu menikmati hadirat-Mu, memuji memuliakan Tuhan. Dan kami hadir menjawab panggilan suci dari Tuhan, bahwa dalam hari-hari hitungan sepekan, 6 hari kami melakukan pekerjaan kami. Ada 1 hari kami khususkan. Kami tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Kami datang selaku umat-Mu berhimpun beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau pun juga dengan hati yang rindu menyambut kami. Dan izinkan kami Tuhan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Dan dalam hadirat-Mu pula ya Tuhan, kami tahu Engkau rindu untuk menyapa kami. Engkau rindu untuk berbicara kepada kami, menyampaikan apa pesan Tuhan buat kami. Beri kami juga ya Tuhan hati yang rindu untuk mendengarkan, merenungkan, dan menyimpan di hati kami firman-Mu ini. Pakai hamba Tuhan, jamah hati, pikiran, mulut, hamba diri hamba ini, supaya yang hamba sampaikan ya Tuhan adalah pesan Tuhan, adalah kehendak-Mu, adalah yang Tuhan inginkan dari kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Dan kami semua ya Tuhan yang mendengarkannya, juga jamah hati pikiran kami, supaya hati kami menjadi tempat yang terbaik untuk menyimpan firman-Mu ini. Bapa di surga, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31
ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah
tugas pelayananmu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bacaan yang ketiga Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Apa kabar? Hampir semua mengatakan baik. Tidak ada yang lain dari itu. Ada yang luar biasa. Itu jawaban itu, luar biasa. Kalau baik, ya semua orang juga mengatakan baik, biar orang yang tidak bertuhan. Toh? Apa kabar? Baik, saya masih sehat, apa semua. Tapi bagi kita, lebih daripada sekadar baik, luar biasa. Nah, mengapa luar biasa? Karena kita anak Tuhan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Toraja, dan ungkapan ini mengandung makna yang khusus, mengandung pesan yang khusus, dan ini ungkapan yang mengandung pesan luar biasa. Manarangnya itu nenek atau Toraya, bukan hanya cerdas secara akal. Orang Toraja kan terkenal begitu kan, si Manarang toh. Tapi nenek moyang kita, leluhur kita, cerdas juga hatinya. Itu antara lain dari banyak terkandung dalam ungkapan ini. Apa ungkapan itu? Ini urusan hati ya. Pena. Bahasa Torajanya hati itu pena. Pena dibah. Toh? Pena. Hati ini dibawa-bawa. Kemana kita pergi? Dibawa. Adakah orang yang seperti sekarang tidak bawa hatinya? Harus
pertanyakan jangan-jangan ada makhluk halus ini. Tapi ungkapan itu pena mebah. Hati ini kita bawa-bawa semasih hidup, tetapi hati kita ini yang membawa kita kemana-mana. Pena mebah. Ini mengandung arti yang luar biasa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ini dari hati. Dan urusan hati, saudara-saudara, itu yang kita lihat nanti dalam firman Tuhan dari Yeremia 31 tadi. Ada apa dan bagaimana menentukannya hati manusia, hati kita itu, sampai ia malam mebah. Saudara-saudara datang di sini dibawa oleh hati toh, disuruh oleh hati. Ya kalau tidak dari hati dipertanyakan juga, bina keturut-turut bari, toh? Tapi saya yakin saudara-saudara datang sekarang di sini karena disuruh oleh hati. Dalam pembacaan kita tadi, Yeremia 31, Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya pada saat itu. Perjanjian baru atau membarui perjanjiannya. Dalam ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mengapa ada perjanjian baru? Dan kalau ada perjanjian yang baru berarti ada yang lama kan? Lalu mengapa Tuhan melakukan perjanjian yang baru dengan umatnya? Apa maksud Tuhan dengan ini? Dengan umatnya? Saudara-saudara, hidup kita ini ta'adisen rekene tidak terhitung berapa kali kita berjanji. Dan dengan siapa saja kita berjanji. Ada yang janji biar biasa saja. Toh kalau tidak tepati, tidak masalah. Besok ya, kita ketemu di gedung pelayanan ya. Tapi tidak datang, hanya kirim berita. Sorry ya, saya berhalangan, ingkar janji. Tapi itu biasa-biasa saja. Dan lain. Tapi dalam hidup ini saudara-saudara, ada tingkatan janji itu. Begitu juga dari tingkatan-tingkatan janji ini, masing-masing ada konsekuensinya, dampaknya. Sekarang kita mau kembali tadi bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Tapi ada apa sampai Tuhan melakukan pembaruan perjanjian? Ada apa? Dan perjanjian ini, namanya perjanjian kan selalu dua pihak toh? Dua pihak, antara Allah dan umatnya. Allah setia pada janjinya, tidak pernah ingkar, dan tidak akan pernah membatalkan janjinya kepada kita. Tapi janji itu akan batal kalau apa? Kitalah yang membatalkan. Kita yang membuatnya batal. Karena apa? Kita ingkar janji. Ada apa pada saat itu? Sampai Tuhan melakukan perjanjian baru.
yang baru. Aku akan mengadakan perjanjian dengan umatku. Waktu itu saudara-saudara, ini yang pertama ya, yang awal. Tuhan setelah membawa keluar umatnya dari Mesir, ya, dalam perjalanan di padang gurun, lalu mereka tiba di dataran Sinai. Siapa yang sudah pernah ke Gunung Sinai ini? Saya sebut saja dataran Sabatai Pakutiroi. Di situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Inti dari perjanjian itu, aku Allahmu dan kamu umatku. Ini dua pihak. Dari pihak aku, dari pihak kamu, aku Allahmu. Dari pihak aku, kamu umatku. Dan ikatan janji ini dalam kasih Tuhan, dalam perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan telah berbuat kepada mereka ini. Sampai-sampai dalam perjanjian di sini itu, terutama 10 hukum Taurat, didahului dengan kata-katakan, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bahwa aku yang berjanji dengan kamu, siapa aku? Aku telah melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan besar demi kamu. Aku telah membebaskan kamu dengan 10 tula di Mesir. Sampai-sampai aku melakukan sesuatu, tula yang terakhir ke-10. Apa? Demi kamu. Apa? Apa itu? Tula ke-10. Semua anak sulung orang Mesir mati malam itu. Karena Firaun ini keras kepala, tidak mau lepaskan umat pergi. Firaun katakan, oh tidak, mereka itu punyaku. Mau saya, sudah sekian lama, tahun saya perhamba mereka. Tuhan katakan, tidak. Aku mau mengambil kembali milikku. Mereka itu milikku. Dan dalam perjalanan selanjutnya, sampai pernahkah dengar laut terbelah dua? Tuhan lakukan ketika umatnya terjepit. Dari sana tentara Firaun dengan pasukannya yang kereta kuda itu 650 mau mengambil kembali, tapi Tuhan menolong mereka. Laut terbelah dua. Setianya Tuhan tiap hari menuntun mereka, karena mereka tidak tahu ke Israel itu arah kemana. Ini padang gurun, bro. Tuhan hadirkan apa siang hari? Tiang awan. Pada malam hari, karena mereka sering harus jalan pada malam hari, tiang api. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian ini Tuhan sudah buktikan lebih dulu bagaimana aku Tuhanmu. Dan aku minta kamu umatku yang setia. Tapi kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, mereka dituntun Tuhan sampai mendiami negeri perjanjian. Negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian apa? Masih di perjalanan memang mereka sudah mulai ada tanda-tanda tidak setia. Terlebih ketika mereka sudah mendiami tanah Kanaan. Sejarah umat Israel berabad-abad, dari generasi ke generasi, sering ditandai, diwarnai oleh ingkar janji. Dalam bentuk apa? Akulah Allahmu, tapi dalam praktik mereka punya Allah-Allah lain. Mereka berhala. Mereka terpengaruh untuk percaya dan menyembah ilah-ilah suku-suku di sana. Beberapa minggu ini kita ingat khotbah tentang Yeremia fokus kepada dosa umat Israel tentang berhala.
Dan Tuhan sering menegur mereka dengan berbagai cara, utus nabi-nabi, juga dengan hukuman-hukuman. Tapi kemudian mereka memang keras tengkuk. Lalu apa? Ini puncak dari ingkar janji mereka ketika apa? Bayangkan, pemimpin umat, imam, nabi palsu, raja, dan lain-lain, umat sudah begitu tenggelam dalam dosa berhala. Wah, mereka ingkar. Lalu apa? Tuhan lakukan sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan? Mereka dibuang ke Babel. Ditawan dan digiring ke Babel dan hidup di sana sebagai orang-orang buangan, orang tawanan. Di negeri yang jauh, di Babel itu sekarang negeri Irak. Ini hukuman Tuhan. Bahwa Tuhan serius dengan janjinya. Kalau kamu setia, berkat. Tapi kebalikan jika kamu tidak setia. Dan masa pembuangan itu tidak memain, saudara-saudara. Ngiri-ngiri amat. Masa kelam dalam sejarah Israel. Apa? 70 tahun mereka hidup berada di daerah pembuangan. 70 tahun nih. Ya kira kalau hanya 1 tahun, 2 tahun ya, ini 70 tahun. Apa persoalan dengan pembuangan itu? Tadi Tuhan mau mengatakan, saya serius loh. Kurang apa yang saya lakukan untuk kamu? Dan saya minta kesetiaanmu. Aku telah memilih kamu menjadi umatku dari antara bangsa-bangsa, dari suku-suku. Karena aku telah berjanji kepada nenek moyangmu Abraham sekali Yakub. Aku setia pada janjiku. Tapi kamu main-main. Berapa kali saya tegur dalam sejarah masa lalu kamu. Kedua, penghukuman itu apa? Itu kan mereka ketika tahun demi tahun di pembuangan, ya, mereka sudah mulai bertanya, apakah Tuhan masih perhatikan kita? Jangan-jangan Tuhan sudah membelakangi kita. Artinya, keberadaan mereka di sana tidak lagi ditentukan oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan hilang. Hidup mereka kini sepenuhnya ditentukan oleh sebuah raja kafir, Nebukadnezar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keberadaan atau eksistensi mereka sebagai Allah menjadi kabur, bahkan hampir hilang. Lalu identitas mereka sebagai Allah juga dipertanyakan. Karena apa? Ini negeri Kanaan diberikan kepada mereka itu sebuah bukti bahwa kami ini umat Tuhan. Sebuah tanda identitas kami sebagai umat Tuhan tuh tanah Kanaan yang sampai sekarang kan mereka pertahankan mati-matian. Karena itu mereka yakini ini pemberian kami dari Tuhan kami. Kami ini umat Allah. Saudara-saudara, ini sebuah cara Tuhan untuk menyadarkan. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita ingkar janji, itu bukan hal-hal biasa saja di mata Tuhan. Tapi Tuhan lalu kemudian memberi ampun. Mengampuni dosa mereka, lalu apa? Mereka dipulihkan. Kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya 30-31 awal, di situ dikatakan Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwa sampaikan kepada umatku di sana, aku akan pulihkan mereka. Aku akan mengambil kembali, menerima kembali sebagai umatku, dan aku akan membawa mereka dari sana untuk kembali ke negeri yang kuberikan kepada mereka.
Dan dalam rangka itu Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama ternyata diingkari. Tapi begitu sayangnya Tuhan kepada umatnya. Meskipun sudah begitu jauh umatnya, sudah begitu jauh kita terperosok dan tenggelam, jatuh dalam dosa, Tuhan masih selalu memberi kesempatan. Dan dalam kesempatan itu pemulihan. Dipulihkan sebagaimana Allah dengan sebuah janji. Nah, inilah perjanjian baru. Jadi kita tahu mengapa Tuhan memberi janjinya dan apa isi dari perjanjiannya itu. Isi dari perjanjian yang baru ini, Tuhan mengatakan itu di dalam ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menaruh Tauratku di batin mereka dan menuliskannya di hati mereka. Itu yang Tuhan lakukan dengan perjanjian baru. Bedanya dengan perjanjian yang lama di Sinai, apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu ditulis di mana? Tertulis di mana? Di loh batu kan? Yang dibawa Musa dari Gunung Sinai itu, dari puncak Sinai, di loh batu. Sekarang firmanku tidak lagi di loh batu itu, tetapi dalam hatimu. Loh batu tidak terhapus kan? Ingat gak? Yesus pernah menulis di bawah tanah kan? Ketika orang-orang datang membawa seorang kedapatan bersinah, lalu Yesus tunduk dan menulis di bawah tanah. Di bawah tanah dosa perempuan itu akan terhapus. Makanya sudah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di tanah, tapi di batu tetap ada. Hanya masalahnya ya di batu. Beda kalau di hati. Nah ini, di batu mereka mudah lupa. Itu di luar jauh. Kalau jauh mereka jauh dari tulisan loh batu ya jauh juga. Beda sekarang. Tuhan mengatakan dalam perjanjian yang baru ini, aku akan menulis firmanku, Tauratku di dalam hatimu. Saudara-saudara, tadi ungkapan Toraja, pena diba. Kalau ditulis di hati kemana-mana pun juga kita bawa hati kita kan, tidak sama kalau di loh batu. Kemana-mana kita bawa hati kita. Tapi hati kita inilah juga yang membuat kita melakukan apa saja. Lahir dari hati. Hati adalah pusat manusia. Segala sesuatu direnungkan akal, tapi keputusan di hati. Karena itu Tuhan mau menempatkan firman-Nya di pusat diri kita. Dan terpatri, terukir, tersimpan di situ. Dan kalau firman Tuhan sungguh-sungguh dan selalu tersimpan di hati kita, terpelihara, tertulis, terukir indah di hati kita, maka dalam situasi apapun, kemanapun kita pergi, kan tapa penanta toh, tapi penanta mengingatkan kita. Kalau di situ selalu ada tersimpan firman Tuhan, hati kita ini bagaikan cermin melihat diri kita. Ada namanya inner beauty kan, cantik di dalam, bukan cantik luaran yang utama.
Tapi kalau cantik luaran juga puji Tuhan, itu karena Tuhan. Tapi bukan itu yang utama. Nah, kita semua percaya diri gak kalau keluar rumah tidak bercermin? Nah, kok ibu-ibu sedangkan taki pakai lipstik tidak percaya diri, apa boleh tidak bercermin? Ya, setiap hari kita memandang, melihat diri kita di cermin. Beda cermin dengan kaca spion. Cermin itu untuk melihat diri kita kan? Kalau kaca spion untuk melihat orang lain. Tanya kali tata tiro. Cermin untuk melihat diri kita. Ada sebuah cermin yang juga tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa disogok. Sama dengan cermin itu. Ya kinang mantap, nakwa inang mantap. Tapi anak wa den osing joki demo. Inang tatiro tidak bisa bohong itu cermin. Demikian juga hati kita sebagai cermin. Melihat diri kita. Yang terletak sulami banua bercermin. Hati tempat bercermin setiap saat. Di mana saya kita berada? Melihat apakah, bagaimana diri saya ini. Saya dulu pernah berjanji. Saya juga sudah mengikat janji berkat dengan Tuhan. Ketika apa saudara-saudara? Ingat waktu kita dibaptis. Itu loh. Saat itu ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Tapi kita belum tahu apa-apa. Yang mengucap janji itu orang tua kita. Imannya dan janjinya. Janjinya, aku akan menanamkan dalam diri anak saya ini imanku kepada Yesus Kristus. Tapi tidak seterusnya urusan orang tua. Satu saat nanti, ketika apa? Sidih. Kita sendirilah yang berdiri atas kesadaran kita. Mengucapkan janji kita dengan Tuhan. Ketika dibaptis, ada nama disebutkan. Ya, disebut oleh pendeta, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu pihak. Lalu nama kita, dua nama, ini berjanji dalam ikatan janji. Ketika kita di sini, kita juga, nama kita disebutkan di hadapan Tuhan dan berjanji kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat. Lalu kapan lagi kita ada mengucapkan janji khusus dengan Tuhan atau ikatan perjanjian dengan Tuhan yang khusus? Kapan? Oh ya, ingat ya janji nikahnya ya, sampai dibilang nikah. Ya betul. Yang belum menikah ingat-ingat ya, nanti akan mengucapkan ikrar janji dengan Tuhan, diwujudkan dalam kesetiaan dengan pasangan hidup. Saudara-saudara, perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan menentukan bagaimana hidup kita di dunia ini dan berkelanjutan di sana. Kalau kita ingkar janji, Tuhan katakan, lihat pengalaman buruk sejarah kelam umatku, 70 tahun aku harus mengasingkan mereka. Karena aku serius, aku sungguh-sungguh. Mengapa kau sungguh-sungguh? Karena aku mengasihi kamu. Kurang apa yang kamu lakukan, aku lakukan kepada kamu. Kurang apa yang Yesus lakukan untuk kita. Sampai-sampai ke kayu salib, mengorbankan dirinya di sana. Pengorbanan tertinggi di dunia ini ketika Yesus mengorbankan dirinya. Demi siapa? Yesus tanpa ke Golgota tetap Tuhan. Tapi dia alami, dia mau rela jalan itu demi kita.
Dan kita menjadi umat Allah dalam Yesus Kristus dengan harga yang telah lunas dibayar. Tidak dicicil. Tuntas lunas. Karena apa? Dibayar dengan pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Jadi, supaya kita tetap ingat dan setia janji kita, Tuhan katakan, taruh dalam hatimu. Aku ingin kamu menaruh firman-Ku di batinmu. Terjadi pembatinan, menguasai hati kita. Dan supaya kamu lebih mendahulukan kecantikan batinia daripada kecantikan lahiriah. Tuhan melakukan ini dan menginginkan ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan hati kita? Hati ini menentukan benar salahnya yang kita lakukan. Itu bersumber ditentukan oleh hati. Karena hati ini mebah yang menggerakkan kita, yang mendorong kita, yang membuat kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kalau firman Tuhan selalu di hati kita tersimpan dengan baik, maka akan terpancar dalam tutur kata kita, perbuatan-perbuatan kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama dan seterusnya. Kalau itu di hati. Penameba, pertanyaan, ada apa di hati? Kalau firman Tuhan di hati, maka akan melahirkan juga perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ada apa di hati? Kalau firman Tuhan terpelihara, tersimpan, terawat dengan baik di hati, maka dengan sendirinya akan melahirkan hal-hal yang benar dan baik. Sebaliknya, kalau di hati ini bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, sekalipun yang baik itu dilakukan akan menjadi buruk. Sekalipun baik. Contohnya, Yudas. Apa yang dilakukan Yudas? Mencium Yesus. Wih, apa arti ciuman? Ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau ketemu cipika, cipiki. Tanda apa itu? Tanda apa? Tanda sayang, memali. Halo sayang. Kan? Ciuman kasih sayang. Itu indah mulia. Tapi ciumannya Yudas. Ciuman apa? Mulia baik, tapi menjadi beracun. Karena di hatinya apa? Pengkhianatan. Jadi apa di hati? Jagalah hati. Karena apa di hatimu akan melahirkan, ya, bagaimana perbuatan kita. Sekali lagi, sekalipun hal baik, Buddha tompau gau kameluan. Tapi apa di hatinya? Oh, macam-macam. Ini yang disebut motivasi. Hati yang mebah, hati yang menggerakkan. Dan karena itu saudara-saudara, pesan Tuhan buat kita juga, aku akan menaruh firman-Ku di hatimu. Hati ini hanya untuk Yesus, hanya untuk firman-Nya. Nakua penanian na Farel Prayoga di istana. Farel itu anak Tuhan loh. Ya, Buddha tahu tak enak patokan nih. Farel Prayoga kan, sampai anak-anak kecil tak pernah tadi akad tongan bisa mana penanian sepotong-sepotong. Lagunya Farel itu ojo dibandingke. Ada sepenggal kata, ya. Ku harap kau mengerti, di hati ini
hanya dia tahu pada saat itu saya ini di mana, di hadapan saya ini siapa, saya di sini karena dia, toh? Dia yang memanggil. Siapa yang disebut? Ya, di hati ini hanya Pak Jokowi. Lalu orang tepuk tangan dari kepolosannya. Lalu Sidu kaki polos mengatakan, di hati ini hanya ada Yesus. Hanya ada Yesus. Dan ingat waktu itu Jokowi kan tersenyum-senyum kan? Metawa, senyum gembira. Begitu juga Tuhan kita akan senyum gembira. Mantap anakku. Kalau di hatimu tetap tidak ada yang lain, hanya aku. Batu nakwa sia Petrus sia Paulus sudah main dan Rasulullah. Mantap bro. Oke banget. Besti. Dan orang akan tepuk tangan. Artinya seorang anak Tuhan yang setia, kita juga gembira kan? Tapi kalau seorang anak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lahir dari hati yang diisi firman, kita juga ikut sedih. Orang tepuk tangan ketika Farel mengatakan di hati ini hanya Pak Jokowi. Kita tahu di mana kita. Siapa yang hadirkan kita di dunia ini? Tuhan. Sama dengan Farel. Siapa yang hadirkan di istana? Jokowi. Kalau kita sadar bahwa Tuhan hadirkan kita di dunia ini dan seluruh keberadaan kita ditentukan oleh Tuhan, ditentukan dalam kasih setianya yang tidak pernah habis, maka lagu kita juga di hati ini hanya ada siapa? Hanya ada Yesus Tuhanku. Anak-anak muda, ya, malik mani macam do pagin tu mati sumalong, nah misi tamu cowok cakep dan kaya atau cewek cantik, lalu nakua syaratnya tidak seiman ki, hanya bisa kita melangkah lebih jauh seterusnya kalau tinggalkan Yesusmu. Apa jawabmu? Apa jawabmu? Ya tidak. Jangan. Sekali Yesus di hati, tetap Yesus. Karena dialah Tuhanku. Dia juga telah berkorban untuk aku. Demi aku. Dia begitu cinta kepada saya. Saya tidak mau hianati cinta Yesus kepada saya. Dan apapun akan kulakukan karena dia di hatiku. Saudara-saudara, melangkahlah, jalani hari-hari hidupmu dengan terus terbuka kepada firman Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan melalui Roh Kudus untuk terus-menerus mengisi hati kita. Dan hati yang terus dipenuhi firman-Nya akan juga terpancar dalam kehidupan kita. Kita akan naba penanta, hati yang didiami Yesus. Itulah yang menyuruh kita, menggerakkan kita, mendorong kita melakukan apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki, dan yang membuat Tuhan selalu tersenyum untuk kita. Amin. Kita akan masuk saat teduh. Tadi kita merenungkan firman, ya, bukan hanya direnungkan oleh akal, tapi direnungkan di hati kan. Nah sekarang kita masuk di hati kita. Itu saat teduh, ya. Masuk di hati dalam saat hening. Pasti ada yang dikatakan hati kita kepada diri kita. Mungkin dia katakan mantap sang meneh, mantap sang benih, tonton koma toto. Tapi mungkin juga kita menegur kita. Mari saudara-saudara,
masuk ke hati dan dengarkan apa yang hatimu katakan kepadamu dari merenungkan firman Tuhan tadi. Kita lanjutkan dengan bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datang surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan persembahan puji-pujian dari Smaker Voice, alumni SMA Kristen kali ya, tapi Siswa Smaker ya? Smaker kan? Oh ya, oh dan mahasiswanya ya. Siswa. Oh siswanya. Ya. Soalnya yang pimpin ini sudah alumni, jadi pikir saya guru ya. Oh ya. Dengan persembahan puji-pujian lilin perdamaian.
Ya. Sekali lagi sebagai tanda terima kasih kita beri tepuk tangan. Saya ingat tuh kita tua si manarang-narang untuk kita tebo menani si melong-melong soran lah. Puji Tuhan, tapi selalu memuji Tuhan. Kami jemput saudara-saudara berdiri, kita akan mengekalkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan Gereja Toraja yang diringkas dengan kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan diberikan kesempatan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan secara khusus sepanjang minggu ini. Dan sebelum pundi persembahan dijalankan, Mazmur 119 ayat 97 yang akan menjadi nas persembahan. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu. Bye.
Bapak Ibu, ada persembahan dari keluarga Malino yang akan diuangkan, persembahan pembangunan gedung pelayanan yang akan kita lelang secara bersama-sama. 10.000 satu kali, 10.000 dua kali, berapa? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 3 kali. Terima kasih persembahannya Bu. Nanti kalau mau pulang ambil di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami adalah juga umat-Mu. Menjadi umat-Mu itu atas rancangan suci dari Tuhan, memanggil kami dan menjadikan kami kesayangan-Mu. Kami menjadi umat-Mu dalam sebuah perjanjian Tuhan dengan kami. Kami adalah umat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau perlakukan, yang Kau sayangi dengan kasih yang penuh selaku anak-anak Tuhan, selaku umat-Mu, dan Engkau menginginkan dari pihak kami. Engkau sajalah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Dan jadikan hati kami ini hati yang taat, hati yang setia, hati yang menyimpan firman-Mu selalu. Bahwa kami menjalani hari-hari hidup ini ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami membawa hati kami. Dan dari hatilah yang selalu terpatri firman Tuhan di dalamnya, yang menggerakkan kami, yang menyuruh kami, yang mendorong kami bertutur, bertindak, berkata-kata, berbuat. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu menjaga hati kami. Karena banyak perusak-perusak kehidupan yang akan selalu mau mengisi hati kami. Dan kalau perusak-perusak itu mengisi hati kami, maka rusak pula lah hidup kami. Kehancuran akan menjemput hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, sepanjang kami selalu dekat kepadamu, Engkau juga membangun kesadaran dalam diri kami, siapa kami Tuhan. Oh Bapa di surga, menjalani hari-hari kehidupan dalam pekan ini, di setiap langkah kami, kiranya Tuhan tetap ada, menopang kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Dalam tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, sebagai pelajar mahasiswa, tuntun kami selalu Tuhan. Dalam perjuangan di bangku sekolah, bangku kuliah, agar kami tetap merasakan bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami bergumul, Tuhan menguatkan kami. Harapan-harapan selalu hadir dalam hidup kami. Mungkin di antara harapan itu belum terjawab,
Tapi ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan tahu waktunya menjawab harapan-harapan kami, membawa kami keluar dari pergumulan-pergumulan kami. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau juga tidak terburu-buru. Saat-saat Engkau menyatakan pertolongan-Mu, itu pada keputusan-Mu dan selalu yang terindah buat kami. Oh Bapa di surga, berkati orang tua kami, khususnya jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, para lansia yang tubuhnya kian melemah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, dan juga orang tua kami di lanjut usia, fisik boleh lemah, tetapi hati mereka tetap kuat teguh, makin percaya, beriman, berharap kepadamu. Kami berdoa Tuhan, sejumlah saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini, panjangkan umur mereka ya Tuhan, dan taburi berkat Tuhan di hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Kami berdoa setiap usaha pekerjaan kami, bahwa apa yang kami kerjakan itu adalah pemberian-Mu ya Tuhan, itu adalah tuntunan-Mu, Tuhan yang berikan, dan berkati kami dan pekerjaan kami itu. Kami berdoa untuk anak kami dalam semua tingkat pertumbuhan dan pendidikan mereka, baik yang bersama dengan kami sekarang maupun yang jauh dari kami. Tuhan, mereka juga anak-anak yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu melindungi dan menjaga mereka, bahkan memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua pelayan dalam pekan ini, termasuk peneguhan Sidi dan lainnya, serta hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua diaken, dan pelayanan kategorial. Kiranya kasih Tuhan selalu menopang, memberi semangat, menggerakkan dari hati mereka untuk melayani, untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kemampuan mengarahkan jemaat-Mu, majelis gereja, bahkan panitia dalam melakukan pekerjaan ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami dan semua aparat, termasuk aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan, kiranya Tuhan memakai mereka dengan memberi hikmat, memberi kekuatan, semangat, kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka bagi kami. Bapa di surga, jemaat-Mu, umat-Mu di dunia ini, gereja-gereja Tuhan, juga gereja Toraja, di jemaat-jemaat yang kini ada, Tuhan berkati kami umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, bila kami kembali nanti, bahwa kami kembali dengan damai sejahtera-Mu, dan di tempat tinggal kami di sana pula hati kami terus diisi oleh firman-Mu dan menyimpan firman-Mu dan terpancar dalam seluruh hidup dan keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampuni kami. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan yang setia, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu silakan berdiri. Menyambut berkat Tuhan yang akan kita terima, mari kita melakukan nyanyian Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan.
Pergilah dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu, sehingga kamu terus mencintai dan bertumbuh dalam pengenalan Taurat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu syukur dan penutup dan akan menjadi lagu yang akan mengantar kita kembali ke kehidupan kita satu minggu ke depan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 309 ayat 1 dan 3, biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar. Mari berdoa syukur secara pribadi. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan kita akan selalu berkomitmen bahwa di dalam batin dan hati kita berada Taurat Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kudus yang di dalam hati,
saya